Assalamualaikum, selamat pagi MG Listener. Kembali lagi dengan saya Nurdian Santoso dalam Morning Session with Nuim Hayat. Dan edisi hari ini Selasa 12 Oktober 2021. Nah, bagi MG Listener yang ingin bergabung dengan kami bisa menghubungi di 021 583 99122 atau WhatsApp di kami 0811 936 2999 atau bisa juga DM ke Instagram kita di @mgradio_network. Nah, MG Listener, bukan hal yang baru nih. Cina dan Taiwan bersitegang mengenai sejumlah hal, baik tentang kedaulatan hingga penanganan COVID-19. Dan akhir-akhir ini konflik kedua negara semakin memanas. Padahal secara de facto, Taiwan telah merdeka dan diakui sebagai negara berdaulat oleh 23 negara di dunia. Tapi itu belum cukup disebut sebagai negara merdeka. Kenapa? Karena Taiwan hanya diakui secara terbatas atau pengakuan terbatas oleh 23 negara saja. Tidak seluruh dunia mengakui kemerdekaan Taiwan. Nah, bagi China, Taiwan adalah bagian negaranya yang membangkang karena ingin memerdekakan diri. Untuk membahas atau untuk mengulas lebih jauh, di ujung sana ada Bang Nuim Hayat di Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim, selamat pagi. Bang Nuim, boleh dibuka mikrofonnya Bang, biar terdengar. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Bang Nuim, sehat? Alhamdulillah, kebetulan ini suhu juga cukup menyenangkan di Melbourne hari ini. Wow, Mungkin di Jakarta 21 juga sama nih derajat. Bang. Oh iya, sama-sama enak kalau begitu. Cuman ada yang panas Bang. Antara Cina sama Taiwan. Iya betul. Nah, ini begini Nurdian. Banyak orang barangkali sudah lupa ya bahwa Taiwan itu namanya sebenarnya itu Formosa. Ya. Nah, Formosa ini di antara penduduk pribuminya itu termasuk Australasia. Australasia itu kabarnya termasuk Asia Tenggara. Asia Tenggara itu juga termasuk kabarnya ada mungkin orang-orang dalam tanda kutip Melayu asal usulnya. Mungkin, ya. Iya. Ya, tapi sekarang di Taiwan kalau orang menyebutkan Formosa itu dia bisa ditangkap, bisa dihukum. Karena Taiwan tidak menginginkan. Ya, mereka tidak menginginkan lagi nama itu disebut-sebut. Karena nanti kan orang bertanya, kalau ini Formosa bukan Taiwan, jadi kamu di sini adalah pendudukan, kamu penjajah dan lain sebagainya. Jadi mereka juga dalam hal ini harus mereka hati-hati. Oleh sebab itu ceritanya tidak boleh lagi disebutkan Formosa. Menariknya itulah bahwa Australasia itu suku bangsa asli atau pribumi asli yang terdiri dari macam-macam pribumi. Ada orang-orang dari Pasifik ya seperti barangkali Maori atau Samoa dan lain sebagainya. Mereka dulu asal usulnya juga di Formosa sana. Jadi ini menarik sekali bahwa Kuomintang ketika akhirnya terdepak oleh Mao Zedong, oleh komunis, pindah ke Taiwan dan sekarang ini Taiwan diburu oleh Cina daratan begitu kira-kira. Tapi kan Taiwan juga melihat kalaupun nanti dijanjikan kepada mereka seperti Beijing pernah menjanjikan ya, kepada Inggris waktu Inggris menyerahkan Hong Kong kembali kepada RRT bahwa satu negara tapi dua sistem, pada akhirnya kelihatan secara berangsur-angsur dan belakangan ini secara lebih ganas lagi nampaknya Beijing tidak lagi begitu tertarik dengan ide atau kesepakatan yang pernah dijalinnya dengan Inggris untuk menerapkan dua sistem di sebuah negara. Kelihatan bahwa Hong Kong itu ingin didesak supaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bagian integral dari Beijing. Ya, tapi begini Bang, sebelum kita membahas lebih jauh nih Bang, kita harus mungkin MG Listener juga masih banyak yang bingung juga nih dengan status Taiwan, Hong Kong, Makau. Meskipun Taiwan, Hong Kong, dan Makau punya pemerintahan sendiri gitu Bang. Tapi ketiganya tidak dapat disebut sebagai negara merdeka. Sebetulnya apa perbedaan dari ketiga wilayah ini Bang? Ya karena mereka secara, ini dia, de facto mereka terpisah ya. Seperti Taiwan itu secara de facto. Tapi de jure itu dunia masih mengakui, bahkan misalnya
Australia pun mengakui bahwa Taiwan itu bukanlah sebuah negara mandiri, tetapi negara yang telah selama ini berdiri sendiri. Ya, jadi secara de jure tidak diakui, tapi secara de facto ya mereka menganggap bagaimana ya bahwa Taiwan ini sudah melakukan pengembangan dirinya, melakukan pertumbuhan dirinya dengan sendiri dan lain sebagainya. Dan seperti dikatakan tadi, segelintir negara di dunia ini yang mengakui Taiwan sebagai sebuah. Jadi mereka tidak bisa mengatakan ini adalah sebuah negara yang berdaulat, tapi masih merupakan bagian dari RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Iya. Nah, kemudian ini kan Taiwan dan Tiongkok selama beberapa dekade terakhir, bahkan sampai hari-hari sekarang ini, Bang, selalu terlibat perang dingin, saling ancam. Tapi mengapa Tiongkok tidak pernah berani untuk menyerang Taiwan? Nah, ini konsekuensinya bisa menimbulkan mungkin perang dunia ketiga ya. Bisa menimbulkan konsekuensi. Padahal jarak antara RRT antara Cina daratan dengan Taiwan itu hanya 161 kilometer. Jadi dalam zaman sekarang ini dengan kecepatan terbang pesawat tempur, pesawat bom dan lain sebagainya, itu tidak ada artinya 160 kilometer. Dan kita juga mengetahui kekuatan Cina yang begitu besar. Tetapi juga Cina menyadari, RRT dalam hal ini menyadari bahwa Taiwan itu tidak berdiri sendiri. Taiwan itu punya ponco-ponconya, termasuk tentunya yang paling barangkali kuat adalah Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini sudah berapa kali ketika pernah beberapa waktu yang lalu Cina itu seakan-akan ingin menggertak Taiwan, Amerika langsung mengirimkan kapal induknya. Nah, kapal induk Amerika ini tidak berdiri sendiri ya, punya ribuan anak buah, tentara, punya pesawat terbang, punya helikopter dan lain sebagainya. Sehingga ini seakan-akan menggertak kembali Cina. Nah, Cina mengatakan, misalnya bulan Juli yang lalu, Xi Jinping sudah mulai berbicara dengan keras tentang Cina, bahwa Taiwan harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tapi kemudian belakangan ini dia mulai agak lembut sedikit dan mengatakan kalau bisa dengan cara yang baik-baik. Tapi kalau tidak bisa, ini pertanyaan yang masih belum terjawab. Dan bedanya, partai yang sekarang ini berkuasa di Taiwan adalah partai haluan keras yang tidak bisa digertak-gertak, ya, diintimidasi, diancam-ancam oleh RRT, oleh Beijing. Berbeda dengan Kuomintang. Kalau partai Kuomintang itu nampaknya ingin bersahabat dengan RRT. Mungkin karena ingin membonceng. Mereka melihat RRT sekarang ini menjadi sebuah negara yang begitu hebat. Pengaruhnya sampai kemana-mana ya, termasuk ke Asia Tenggara, termasuk ke Afrika, termasuk ke Pasifik dan lain sebagainya. Mungkin mereka ingin membonceng. Tetapi yang namanya Tsai Ing-wen, ini presiden Taiwan, seorang perempuan yang kelihatan sangat galak, ini tidak bisa diancam-ancam. Ketika ada ancaman dari Xi Jinping, yaitu pemimpin RRT, maka dia langsung menunjukkan ya betapa hebatnya kekuatan angkatan bersenjatanya, dan mereka tidak segan-segan untuk memberikan perlawanan kalau mereka sampai nanti dipaksa untuk bergabung dengan RRT. Tapi sebetulnya apa sih, Bang, langkah politik Tiongkok ini untuk memasukkan secara paksa Taiwan ke dalam wilayah mereka gitu? Harga diri. Jadi seperti ya kita tahu kan bahwa kita juga pernah berjuang mati-matian untuk mengembalikan apa yang dahulu disebut sebagai mula-mula Irian Barat, kemudian Irian Jaya, kemudian ditukar lagi menjadi Papua. Kenapa kita harus sampai membeli kapal perang yang sudah bekas dari Uni Soviet pada waktu itu, beli persenjataan dan lain sebagainya, dan melakukan serangan-serangan gerilya ke sana untuk merebut kembali Papua, karena itu merupakan bagian dari apa yang disebutkan sebagai Hindia Timur yang dikuasai oleh Belanda, bukan Hindia Timur. Jadi kita juga waktu itu mengatakan, saya ingat itu waktu masih kecil dulu, Bung Karno itu selalu kalau berpidato mengatakan sebelum ayam berkokok tahun depan, jadi maksudnya sebelum tanggal 1 Januari tahun berikutnya, maka Irian Barat sudah akan jatuh ke tangan. Jadi ini persoalan gengsi juga, ini kadang-kadang yang berbahaya. Memang akhirnya alhamdulillah ya Irian Barat, Irian Jaya atau Papua itu
kembali ke tangan keharibaan kepangkuan Republik Indonesia. Nah, ini persoalan prestis ya, ini persoalan harga diri suatu bangsa yang menganggap bahwa itu hak mereka dan mereka tidak mau hak mereka itu diambil begitu saja. Ya. Oke, karena penjajahan itu tidak sesuai dengan harkat, tidak fitrah manusia, ya, itu harga diri manusia. Maka itulah barangkali salah satu pertimbangan. Tapi jangan juga dilupakan, Nurdin, bahwa Taiwan itu majunya sangat luar biasa dari segi teknologi, segi ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kalau memang Taiwan itu nanti sampai masuk ke haribaan, masuk kembali ya ke RRT, maka ini akan tambah lagi membuat RRT sebagai negara yang wah luar biasa. Begitulah kira-kira. Ya, tapi kan juga di sisi lain kemakmuran ekonomi yang luar biasa di Taiwan itu juga kan akibat keberhasilan ledakan ekonomi Cina juga di Bang. Ya, tapi mereka kan menganggap itu tidak ada sangkut pautnya. Memang mereka berdagang sampai sekarang, mereka terus berdagang ya dengan Tiongkok daratan. Tetapi mereka menganggap bahwa semua itu adalah hasil jerih payah, hasil kerja keras mereka sendiri. Dan mereka sudah sekarang ini hidup dalam suatu sistem yang betul-betul demokratis. Sistem betul-betul demokratis di Taiwan itu sangat demokratis. Jadi mereka tidak ingin menyerahkan apa yang telah mereka bina selama ini, apa yang telah mereka bangun selama ini, apa yang telah mereka capai selama ini diserahkan bulat-bulat kemudian kepada Beijing. Mereka tidak mau menerima hal yang seperti itu karena sudah terbiasa dengan kehidupan yang sangat demokratis seperti yang terjadi di Hong Kong. Kita lihat sekarang ini pergolakan yang terjadi terus-terusan. Berapa banyak sudah ada anak muda dari Hong Kong yang sempat melawan kekuatan Beijing di Hong Kong. Mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman karena mereka tidak bisa membayangkan diri mereka untuk hidup di bawah suatu kekuasaan yang begitu otoriter, yang begitu sentralisir. Itu mereka tidak bisa melihat semua itu karena sudah terbiasa dengan demokrasi. Karena itu mereka menganggap bahwa hak manusia untuk bebas berpikir, untuk bebas bertindak itu sangat penting. Itu sangat penting. Jadi mereka tidak mau menerima. Sama saja dengan Taiwan sekarang ini. Kita lihat yang paling aneh sebenarnya adalah Macau. Kalau kita pergi ke Macau ya, saya 2-3 kali ke Macau itu melihat tidak ada, mereka tidak peduli. Mereka karena apa? Karena ketika mereka di bawah Portugis, mereka tidak terlalu hebat. Jadi kalau kita mau membandingkan, kita lihatlah ketika Portugis berkuasa di Timor Timur atau sekarang disebut Timor Leste, itu tidak ada yang disumbangkannya. 500 tahun, 500 tahun. Kalau dulu disebutkan Timor Dili, dulu disebutkan bukan Timor Leste tapi Timor Dili, Timor Kupang itu Indonesia, Timor Dili itu bagian dari Portugis. 500 tahun di sana nggak ada apa-apa. Kabarnya cuma ada satu jalan ini keliling itu, tidak diajari manusianya bercocok tanam dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ketika orang-orang di Macau yang juga dikuasai oleh Portugis ya, kemudian kembali ke haribaan RRT, haribaan Beijing, mereka menganggap nggak ada bedanya nih karena di zaman Portugis juga mereka tidak terlalu hebat. Ya, lain dengan Hong Kong karena Inggris itu mengajarkan mereka demokrasi dan lain sebagainya. Jadi ada barangkali perasaan kurang enak setelah mereka mulai ditekan-tekan untuk menjadi sebuah negara yang totaliter, negara yang otoriter yang dikuasai oleh Beijing. Jadi itulah sebabnya barangkali Macau tenang-tenang saja hidup ya, mengandalkan kasino-kasino yang begitu banyak di sana. The Sin City of Asia ya Bang ya? Ya, kalau mau dikatakan the City of Asia juga, tapi Singapura juga jangan salah. Berapa banyak orang-orang yang selalu dikatakan diam-diam katanya banyak yang dari Indonesia itu nyebrang ke Singapura ke Marina sana untuk berjudi di kasino sana. Jadi sama saja sebenarnya. Seperti juga di Melbourne ini ada yang namanya Crown Casino, di Sydney juga ada, dan itu orang-orang yang datang dari Indonesia itu juga cukup banyak untuk ya coba-coba berjudi karena nggak tahu ya bagaimana daya tarik judi itu, karena iming-imingnya adalah dengan modal yang sedikit bisa mendapatkan hasil yang banyak ya dengan kemenangan, tapi umumnya mereka kalah. Mereka kalah. Dan pernah katanya di Melbourne ini di Crown Casino mengundang seorang konglomerat dari Indonesia untuk berjudi. Maka untuk konglomerat itu disediakan pesawat khusus untuk menjemputnya dari Jakarta datang ke Melbourne.
Dan ketika sampai di Melbourne, dia ditempatkan di sebuah kamar katanya di mana keran-kerannya itu semua terbuat dari emas. Ini kamar tidak bisa dihuni oleh siapapun kalau mereka tidak diundang oleh Crown. Jadi dia diundang untuk main, maka dia pun main. Ketika dia telah memperoleh kemenangan $9,5 juta, dia berhenti. Crown mengatakan kenapa tidak digenapkan jadi 10 juta? Dia nggak mau. Karena dia tahu pada akhirnya bankir mesti menang. Bandar itu mesti menang. Dalam perjudian bandar itu mesti menang. Ya baik kalah, dia tidak mau. Dan sejak itu kabarnya dia tidak pernah diundang kembali orang dari Indonesia ini. Tidak bisa saya sebutkan namanya.